Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan memasuki ke materi berikutnya, materi kelas 8 PJK di semester pertama. Anak-anak, kita untuk pembahasan ini, pokok bahasan materi kelas 8 semester pertama, kita masuk ke materi atletik. Ini sudah Bapak oret-oret tulis sebagian tentang atletik. Perlu kita perhatikan atletik dari kata athlon atau atlum dari bahasa Yunani. Jadi atletik itu ibarat pertandingan. Jadi pengertian atletik adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan, diperlombakan, yang meliputi nomor-nomor cabang. Jadi di nomor-nomor cabang atletik ini ada nomor-nomor cabang, yaitu 1 jalan. Di sini jalan di tempat atau jalan di tempat. Kemudian nomor cabang atletik lari. Lari juga banyak bagiannya. Lari jarak pendek, lari yang jaraknya 100 sampai 400 meter, lari jarak menengah 800 meter sampai 1500 meter, itu umumnya yang dijangkau. Lari jarak jauh atau lari maraton, itu berkisar 10.000 ke atas ya. Ini biasanya lari jarak maraton ini dipakai di saat melaksanakan pesta olahraga terbesar dengan cara estafet yang jaraknya jauh. Contohnya membawa api obor pon. SEA Games itu piala-piala besar itu membawakan, biasanya ada lari jarak jauh yang digunakan bagi seorang atlet. Ya. Kemudian ada cabang olahraga lompat yang nomor 3. Lompat, ada pun macam-macam lompat, ini lompat jauh. Di dalam lompat jauh juga ada juga lompat jangkit. Kemudian lompat tinggi. Ya. Lompat tinggi. Kemudian ada lompat tinggi gala atau pakai tongkat. Ya. Kalau yang ini lompat tingginya enggak pakai tongkat. Biasanya jaraknya sekitar 2 atau 3 meter. Di bawahnya ada matras atau kasur yang empuk. Itu lompat tinggi biasanya kan yang pakai tongkat. Sama dengan yang lompat tinggi yang pakai gala. Ini menggunakan tongkat yang jaraknya yang cukup antara 4 atau meter ke atas, 5 meter ke atas. Ini biasanya. Kalau untuk tingkat SMP kita cukup lompat jauh dan lompat jangkit pembahasannya. Kemudian kelima, lempar. Lempar juga ada 2. Lempar lembing dan lempar cakram. Itu ya. Sini nggak ada gambarnya. Nanti kalau langsung ada praktek, kita langsung praktek kalau sudah kondisi kita sudah aman dari pandemi. Kemudian ada lempar cakram. Ya, dia ini cakramnya bentuk piringan, ya, maka dibilang cakram. Kalau ini lembing berbentuk tombak, ya, gambarnya tombak. Di sini nggak ada gambarnya nanti, karena pembahasannya bukan di sini. Untuk materi kelas 8 belum sampai ke sini, cuman Bapak sekedar jelaskan sebagian supaya kalian tahu. Mungkin kelas 7 masih banyak yang lupa. Kemudian ada cabang olahraga atletik tolak. Kenapa berbeda dengan lempar? Dulunya tolak ini bergabung dengan lempar. Lempar dengan tolak itu sangat berbeda. Tolak ini adalah alatnya berat. Jadi kalau seandainya digabung sini, dia nggak masuk, dia menolak karena alatnya
tolak peluru berat, ya. Udah main kiloan. Untuk putra ada 2, berapa kilo, 3,4, itu ya, kilogram. Itu berat, nggak boleh. Ini namanya tolak. Nanti ada rumus-rumusnya dalam praktek dalam tolak peluru. Kemudian lempar ini, lempar lembing, mengayun. Kalau ini nggak mengayun, itu bedanya sama tolak. Makanya dia harus terbeda sendiri dengan cabang-cabang atletik. Nggak bisa digabung dengan lempar. Itu penjelasannya. Kenapa kok ada 5, Pak, cabang olahraga atletik? Nomor-nomornya, sini ada jalan. Dulu jalan ini termasuk lari. Jalan belum ada. Karena mungkin ada muasara antara olahraga atletik dunia, makanya jalannya tersendiri di cabang nomor lari. Makanya diperlombakan tersendiri di cabang olahraga. Ini jalan cepat. Kemudian lari. Inilah nomor lompat, lempar, dan tolak. Ini sebagainya. Pokok bahasanya ini banyak. Kalau kita membahas jalan cepat ini, utama jalan cepat dengan lari ini berbeda juga. Karena apa berbeda? Sangat berbeda. Kalau jalan dia merapat harus menuju, tidak boleh jarak antara tanah terlalu lama. Kemudian langkahnya tidak terlalu selebar langkah lari. Itu bedanya. Itu jalan cepat. Jalan cepat, pinggul yang lenggak-lenggok, keseimbangan kaki dan pinggul itu harus diimbangkan dalam jalan cepat. Itu jalan cepat, bukan lari cepat. Kalau lari, di sini kan ada lari jarak pendek. Ini lari sprint namanya, lari jarak pendek. Lari sprint. Kenapa lari sprint? Karena harus menggunakan kecepatan. Beda dengan jalan cepat. Kenapa lari dibilangkan berbeda dengan jalan cepat? Karena langkah lari jaraknya lebih luas daripada jalan cepat. Itu lebih jauh langkahnya dari jalan cepat. Kalau jalan cepat tidak boleh jauh. Karena kenapa? Kalau sudah jauh langkahnya, otomatis bukan namanya jalan cepat. Namanya lari jarak pendek. Itu. Kenapa dibilang sprint harus cepat? Karena lari jarak pendek ini jaraknya 100. Otomatis dekat dibanding antara 800 meter. Ya, itu bedanya. Harus diperhatikan. Ini Bapak ngurusi kelas 7 ini. Ini lari jarak pendek ini kelas 7, bukan di kelas 8. Tapi nggak apa-apa, Pak Adi ngulas lagi dari awal. Mungkin kalian belum paham. Nanti ketemu soal untuk jarak pendek. Lari jarak pendek ini jaraknya 100, umumnya yang dipakai 100 meter jaraknya. Atau 400 meter. Itu jaraknya. Itu untuk lari jarak pendek. Kalau sudah lebih dari 400 ke atas, itu bukan lagi lari jarak pendek. Itu sudah menggabungkan lari jarak menengah. Tapi umumnya yang dipakai lari jarak menengah 800 meter untuk perlombaan-perlombaan. Tuh. Ya. Kalau tingkat SMP kita pakai biasanya antara 50, modifikasinya 50 meter cukup. Nah, dengan usia jenjang pendidikan berbeda dengan jenjang tingkat atletik. Itu, ya. Ini kalau 100 meternya hampir satu putaran lapangan. Satu putaran atau setengah lapangan kalau kita ini 400, ya, setengah lapangan, hampir bagian 100 meternya hampir setengah lapangan. Lapangan sepak bola, ya. Itu jaraknya. Nanti kemudian lari jarak menengah ini 800 meter dan 1500. Kemudian lari jarak jauh, ini jarak maraton. Itu apalagi yang ini. Yang penting kalian paham dulu, walaupun kita untuk membahas untuk lari jarak pendek. Kemudian setelah jarak pendek ini menggunakan star. Kita bahas lagi star apa yang digunakan lari jarak pendek. Star jongkok. Di dalam star ada 3 aba-aba. Bersedia, siap, iya. Itu
3 aba-aba. Bersedia, siap, ya. Ya, kamu dilihat di buku modul nanti ada gerakan-gerakan cara bersedia. Kalau kita praktek baru kalian tahu gimana bentuk gerakan bersedia, bagaimana bentuk gerakan siap, gimana bentuk gerakan ya. Gitu ya, 3 aba-aba itu. Jadi kita pokok bahasan untuk pertama ini lari jarak menengah. Ya, untuk kelas 8 semester untuk atletik ambil lari jarak menengah. Kalau yang lari jarak ini enggak apa-apa. Sekali lagi karena ini sudah di kelas 7 kalian belajar. Kamu lihat di buku-buku modulnya, di materinya, kalian pinjam di perpustakaan, kalian baca-baca di rumah, jangan sampai kalian kurang ilmu masalah olahraga. Ya. Ya, ini lompat. Kamu lihat lompat ada 2, lompat jauh, lompat jangkit. Ya, di lompat jauh ada 2. Kenapa di sini ada 2? Hampir Bapak gabungin karena di sini adalah lapangannya, bentuk lapangannya sama dengan lompat jangkit. Nggak ada berbeda, cuman yang berbeda gerakannya. Kalau lompat jauh dia tidak menggunakan 1, 2, 3 di atas papan blok. Nanti ada gambarnya, harus kita praktek. Kalau lompat jangkit dia pakai jangkitan 1, kayak main apa namanya itu, pokoknya langkahnya zigzag, tak tak tak, ya itu. Nanti ada gambarnya, kita praktek. Kalau udah aman enak kita praktek. Kalau ini sekedar materi, makanya Bapak nggak bisa untuk menjelaskan kalau nggak langsung praktek. Lompat tinggi, nah ini lompat tinggi, kita jangan dulu sampai sini, ini tingkat-tingkat untuk perlu kalian tahu aja. Lompat tinggi ini biasanya kita pakai di sekolah-sekolah menengah umum atau atletik. Kalau SMP belum ketemu. Yang penting jelas kalian tahu. Tolak peluru. Nah, untuk materi yang ini kita bahas kelas 8, materi pertama untuk lari jarak menengah. Lompat jauh. Lempar cakram. Itu ya, dicatat nggak apa-apa untuk baca-baca di rumah. Tolak peluru. Perlu kalian untuk belajar dirangkum. Kalau ada bukunya, ambilin intisarinya. Ini ya. Ini cabang lari sudah dijelaskan. Hitungan awal sudah jelaskan. Daya tahan. Nah, ini. Hitungan aba-aba teknik lari jarak menengah. Beda dengan lari jarak pendek. Apa perbedaannya, Pak? Jarak menengah ini yang diutamakan teknik lari jarak menengah. Daya tahan, flexibility atau kelincahan, skill, dan kecepatan. Ini untuk lari jarak menengah. Kalau lari jarak pendek yang diutamakan apa? Kecepatan dulu. Baru flexibility, kelincahan, baru daya tahan yang ke belakang. Nomor 3-nya. Kok beda, Pak? Beda. Karena kenapa dia perlu daya tahan? Karena jarak tadi antara 800 sampai 1500. Kalau kamu utamakan kecepatan, daya pompa jantung kamu kan nggak akan kuat. Karena sudah diatur dari jarak-jaraknya, ya, dari dahulu. Nah, itu makanya diutamakan daya tahan karena jaraknya jauh. Fleksibel itu kelincahan, skill dalam perlombaan. Kecepatan itu di saat kita sudah mencapai finish. Itu makanya di belakangan, agak di belakangan, beda dengan teknik lari jarak pendek. Kalau jarak pendek ini sprint, kecepatan. Itu harus diutamakan kecepatan. Kenapa? Karena jaraknya pendek. Kalau kamu gunakan daya tahan, dia nggak terlalu banyak daya tahan karena jaraknya nggak jauh. Kenapa? Kalau kalian menggunakan daya tahan duluan, otomatis kamu akan ketinggalan sama teman-teman yang lomba lari lain berikutnya. Baru flexibility, kelincahan, baru daya tahan. Daya tahan memang butuh tapi nggak sebanyak dari lari jarak menengah. Ya, kalau yang ini ditambahkan daya tahannya dulu.
Kenapa? Daya tahan nggak perlu cepat-cepat dari awal lari jarak menengah karena jaraknya jauh. Kalau ada perlombaan-perlombaannya. Kalau kamu diutamakan kecepatan, belum sampai ke tengah sudah pingsan duluan. Itu makanya nggak boleh kalian ditamakan untuk lari jarak menengah kecepatan. Jangan dari pertama sprint pertama sudah cepat dari awal untuk lari jarak menengah. Kamu cepat dari awal, di tengah lembek, di tengah belum sampai finish sudah jatuh duluan kamu pingsan. Itu karena perlu ini kamu mengutamakan kecepatan. Itu makanya harus sesuaikan teknik lari jarak menengah, daya tahan, flexibility, dan kecepatan. Teknik lari jarak pendek, kecepatan diutamakan, flexibility, kelincahan, daya tahan. Nah, itulah sebagian anak-anak yang kamu perhatikan. Harus diperhatikan. Ya. Ini Bapak ngulas lagi masalah etik. Nanti ada tugas ini. Nah, ini gambar Bapak jelaskan sebagian gambar cakram. Nah, tadi jarak menengah cakram, kamu perlu perhatikan. Cakram, ya, kamu lihat nanti ini namanya piringan. Ini lapangan cakram. Ini cakram untuk putra senior 2 kg, untuk putri junior 1 kg beratnya ya. Untuk putra junior ya. Senior dengan junior berbeda. Untuk putri senior 1,5 kg, untuk putri junior. Silakan kalian buka di buku di rumah masalah cakram. Ini lari jarak menengah tadi pada umumnya kami Bapak sudah jelaskan. Saya kira itu aja. Karena dalam tahap ini kalian Bapak suruh cari di bukunya. Ini contoh-contoh gambarnya. Kalian praktek-prakteknya Bapak jelaskan satu-satunya. Cakram. Moga-moga kalau masuk, kalau ada pertanyaan dari soal-soal kalian keluar. Setelah ini Bapak akan mengasihkan penugasan. Ini lompat tinggi. Nah, ini contohnya lompat tinggi tadi yang Bapak bilang nggak pakai gunakan tongkat. Gunakan tongkat ya, maksudnya menggunakan tongkat dia tidak pakai alat bagian tangan. Karena jaraknya bisa dijangkau. Ini contoh gerakannya lompat tinggi. Ini ya, matras ini. Bukan ya, ini lompat tinggi. Ini sekedar ini. Tapi kalau materi nggak akan. Yang jelas kalian tahu dulu. Ya, ini lempar cakram tadi. Ya, itu. Jadi kalian nanti ada penugasan mungkin dari Pak Adi. Kalian perhatikan. Nanti Bapak kirim melalui grup aja tugasnya, ya. Bapak kirim satu-satu, kamu ngumpulnya langsung chat pribadi. Masalah atletik ya. Itu untuk penugasan Pak Adi minggu ini. Kamu tunggu aja di grup tugas soal ganda, nanti ada 10 soal. Kamu jawab, cukup jawabannya aja Bapak pinta menurut kalian benar gitu ya. Nanti ada soal dari Pak Adi. Silakan kamu buka bukunya, kamu pinjam di perpustakaan kan. Ada jadwal-jadwalnya peminjaman, mana yang butuh buku untuk baca-baca di rumah. Ini ada semua di buku. Kalau penjas ini banyak. Kelas 8 materi dibaca-baca biar kalian tahu. Boleh bertanya di chat pribadi, nanti Bapak jelaskan di sana. Kalau di sini mungkin nggak cukup waktu ya, karena waktunya terbatas. Ya itu. Saya kira saja. Tunggu aja tugas dari Pak Adi. Kamu kalau bisa dirangkum, rangkum ya. Ya, itu. Rangkum semuanya, nanti ada tugas, bentar lagi meet kalian sudah ada untuk belajar di rumah, untuk baca-baca di rumah. Untuk penjas, moga-moga tinggal kita kalau udah tenang keadaan kita bisa praktek di lapangan. Doakan kita bersama supaya kita keadaan dunia ini aman dan lancar, supaya kita seperti aktivitas semula. Itu aja saya kira Bapak sampai di sini.
Kalau ada kata atau yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.